Jadi kan aku kan dapat tugas toh, disuruh bikin video sosialisasi pajak ke keluarga. Nah jadi aku itu mau sedikit ngasih informasi tentang pajak ke ibu. Iya, Nah ibu itu ngerti nggak pajak itu apa? nggak ngerti. Nah, jadi pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa oleh wajib pajak pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang. Nah, pajak kan macam-macam toh, ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, pajak bumi bangunan, pajak daerah. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu definisinya pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, atau sumber pendapatan lain, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, dalam pajak itu kan ada yang namanya subjek pajak sama objek pajak. Kalau subjek pajak itu orang yang dikenai pajak. Nah, kalau objek pajak itu sesuatu yang dipajaki. Nah, di dalam pajak penghasilan itu subjek pajaknya itu orang pribadi, warisan, badan, atau bentuk usaha tetap. Nah, badan iki nah nah badan ini tuh kayak PT, CV, koperasi, yayasan, kayak gitu. Nah, objek pajak itu apa sih? Objek pajak dalam pajak penghasilan itu imbalan atas pekerjaan atau jasa termasuk gaji, tunjangan, upah, bonus, honorarium, atau imbalan dalam bentuk lain. Terus juga hadiah, undian, penghargaan, laba usaha, royal sewa, atau keuntungan karena pembebasan utang itu juga termasuk objek pajak penghasilan. Nah, dari penjelasanku tersebut, ibu ada yang nggak paham atau yang masih bingung nggak? Kok paham? Intinya yang menambah kekayaan itu kayak ada gaji, bonus, imbalan, dan lain itu dikenakan pajak toh. Ya, iya benar. Jadi kayak gaji, bonus, imbalan dalam bentuk lain, hadiah, penghargaan itu dikenakan pajak penghasilan seperti itu. Iya, Ya, jadi cukup segitu aja ibu sosialisasinya. Maksudnya aku ngasih edukasinya sedikit aja ya. iya. Ya, kalau gitu ibu terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Sebelumnya terima kasih sekali karena Bapak sudah menyempatkan waktunya. Jadi, di sini saya akan sedikit memberikan sosialisasi atau edukasi tentang perpajakan. Nah, apa yang Bapak tahu tentang pajak? Ini sepengetahuan saya Mbak ya. Sepengetahuan saya pajak itu ya membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Benar sekali. Jadi, pajak itu kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Nah, pajak itu kan bermacam-macam ya Pak. Ada yang namanya pajak penghasilan atau PPh, ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN, ada PPNBM atau PPN atas penjualan barang mewah, ada juga yang namanya pajak daerah, bea materai atau pajak bumi bangunan. Oh, jadi penghasilan itu ada pajaknya tambah. Jadi itu maksudnya penghasilan saya dipotong pajak itu. Iya Pak. Jadi pajak penghasilan atau PPh itu pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium,
atau tunjangan sumber pendapatan lain baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, dengar-dengar nih Bapak punya usaha online ya? Iya betul Mbak, saya jualan di TikTok. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih ya Pak ya, kalau kayak gitu Bapaknya biasanya kirim paket per harinya berapa? Kalau untuk hariannya itu namanya usaha kan ya nggak pasti ya Mbak ya, tapi kisarannya itu pokoknya per hari saya itu packing 70 sampai 100 paket itu per hari. Oh, sudah cukup banyak ya Pak ya, sudah di atas 50 resi per hari ya berarti ya? Ya alhamdulillah Mbak, lumayan. Kalau boleh tahu, omsetnya untuk per bulannya itu berapa Pak? Saya kalau per bulannya itu berapa ya? Saya ngitungnya per harinya aja Mbak ya. Nanti coba Mbaknya sendiri yang itu. Pokoknya per harinya itu kurang lebih ya sekitar 800 sampai 1 jutaan Mbak per harinya. 800 sampai 1 juta itu per hari ya? Ya omsetnya Mbak. Ya. Berarti kalau per bulan sekitar 24 sampai 30 juta ya Pak ya? Nah, Ya betul ya betul. karena di sini konteksnya Bapak kan berjualan online, jadi berarti kan pengusaha ya. Ya Mbak, pengusaha kecil. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPh untuk pengusaha. Jadi PPh sendiri itu banyak, nggak melulu untuk keuntungan usaha. Jadi pajak PPh ini kan tadi sudah saya jelaskan dikenakan kepada pada gaji, tunjangan, hadiah, seperti itu kan. Juga PPh ini dikenakan atas impor, penjualan hasil produksi, dan banyak lainnya. Nah, untuk menurut PPh pasal 17, bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenakan PPh. Jadi maksudnya itu kalau semisal omsetnya ini tidak mencapai 500 juta per tahun itu tidak dikenakan pajak. Nah, tapi itu berlakunya untuk pengusaha orang pribadi. Nah, kalau dalam berbentuk badan ini maksudnya kayak PT, firma, yayasan, CV kayak gitu, itu yang memiliki peredaran bruto 4,8 miliar per tahun. Apakah sampai sini bisa dipahami, Pak? Ya Mbak, ya. Halo teman-teman, kali ini aku akan membuat video sosialisasi pajak kepada teman yang bukan fakultas ekonomi. Kali ini kita kenalan dulu ya. Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa nih? Nama saya Sabita. Prodi apa kak? Biologi. Prodi biologi dari Saintek nih ya. Nah, jadi di sini aku mau sedikit sosialisasi tentang pajak. Sebelumnya kakaknya tahu nggak pajak itu apa? Pokoknya itu biasanya dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun nggak sih pajak itu? Ya, jadi pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur oleh perundang-undangan. Nah, pajak sendiri itu kan banyak ya, ada namanya PPh, pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, bea cukai, pajak materai, terus pajak daerah dan banyak yang lain. Nah, jadi di sini aku sedikit mau menyinggung tentang pajak PPh 23. Nah, pajak penghasilan pasal 23 ini atau PPh 23 itu adalah pajak yang dikenakan penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong oleh PPh 21. Nah, tarif-tarif PPh 23 ini yang pertama tarif 5 bulan
Yang pertama, tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali dividen pada orang pribadi dikenai final, bunga, dan royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang dipotong PPh 21. Terus tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Terus bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Nah, kakaknya tahu nggak NPWP itu apa? Kalau nggak salah ya, itu tuh nomor identitas yang dibuat bayar pajak. Ya, benar sekali. Jadi NPWP itu nomor pokok wajib pajak atau secara singkatnya itu nomor identitas kita untuk melakukan pembayaran pajak tersebut. Baik, apakah bisa diterima, Kak? Ya. Terima kasih ya, Kak, sudah meluangkan waktunya sebentar untuk sosialisasi pajak ini. Oke, terima kasih juga sudah menambah ilmu tentang pajak. Banyak sekali ya macam-macam pajak. Iya, begitu. Baik, sebelumnya terima kasih karena kakaknya sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Kita kenalan dulu nih ya, Kak ya. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Salsa namanya. Oke, kita dengan Kak Salsa. Jadi di sini aku dapat tugas untuk bikin video sosialisasi pajak ke orang yang tidak dikenal yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya Kak Salsa ini tahu nggak apa itu pajak? Coba. Mbak ya, saya pakai masker. Taknya flu. Oh iya Kak, nggak apa-apa. Jadi pajak itu kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang. Nah, pajak sendiri itu kan banyak ya, Kak. Ada yang namanya pajak penghasilan atau PPh, ada yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN, bea materai, pajak bumi bangunan, dan pajak daerah. Nah, perbedaan PPN sama PPNBM itu apa sih? Kalau PPN ini pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, badan, atau pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP, transaksi jual beli barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Nah, kalau PPNBM ini pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah. Jadi kalau misalnya kakak ke kafe nih atau enggak ke gacuan deh, kan pasti ada pajaknya ya. Nah, itu tuh PPN, tapi itu kayak pajak gacuan tuh termasuk yang PPN. Kalau yang PPNBM itu kayak barang-barang yang tergolong mewah seperti kendaraan bermotor yang tergolong mewah, mobil mewah, pesawat, kapal, peluru senjata api, atau balon udara seperti itu. Mungkin di sini aku cukup jelasin sedikit aja ya, Kak ya. Yang penting kakaknya paham. Kakaknya masih ada yang dibingungin nggak dari penjelasan itu tadi? Jelas kok, Kak. Oke, baik. Terima kasih kakaknya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ini tadi kakaknya mau keluar. Iya, tadi mau belanja. Oh, mau belajar. Mohon maaf sekali ya, Kak. Iya, ya, nggak apa-apa. waktunya. Baik, terima kasih.